Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aries, pesan semesta sepanjang tahun 2025. Kita akan langsung ke TKP ya. Ini adalah garis besar ya, supaya nggak lupa nih garis-garis besarnya aja tahun 2025. Apa sih pesan-pesan semesta buat para Aries? Sedangkan per bulannya nanti lihat lagi ya pesan semesta untuk per bulan ya. Kadang-kadang saya buat juga untuk yang bulan apa gitu ya. Cuman nggak tiap bulan juga. Pesan semesta yang berikutnya. Your commitment is being test, Aries. Komitmen terhadap pekerjaan, komitmen terhadap rumah tangga, komitmen terhadap pacar kalian, komitmen terhadap orang tua, segala macam komitmen apapun itu terhadap supplier, terhadap customer. Intinya segala janji murah di mulut, mahal di timbangan. Jangan sampai mudah berjanji, itu yang penting ya. Karena beda banget, seperti juga para Aries kalian pasti merasakan. Kalau udah dapet janji dari seseorang, pasti kalian akan kejar. Jadi jangan mudah berjanji. Lebih baik mengatakan kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Berani berkata jujur. You are good enough. Kalian cukup baik, cukup bisa melakukan segala sesuatu untuk mencapai kebahagiaan di tahun 2025 ini. Nggak perlu khawatir. Tapi juga nggak perlu mengumbar janji gitu ya. Realistis nih masih sesuai dengan kunci sukses, kiat sukses di tahun 2025. Yang salah satunya adalah realistis. Kalau kalian belum tahu kiat sukses di tahun 2025 ini apa, kalian klik ya Aries tahun 2025, nanti akan keluar ya dari punya Toto ya. Di situ kiat suksesnya rinci. Karena di sini pembahasannya adalah pesan semesta. Saya akan buka untuk pesan-pesan semestanya aja ya. Kemudian intinya itu komitmen-komitmen kalian akan diuji. Jadi jangan mudah berjanji. Itu pesan semestanya ya. Kita akan lihat yang berikutnya. Apa sih Aries? Wow, ini terutama komitmen tentang asmara, tentang percintaan kalian. Oh, ternyata nggak gitu juga ya. Komitmen ternyata tetap aja komplit. Komitmen terhadap, sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan konektivitas, apapun yang berhubungan dengan orang lain, benar-benar jangan mudah berjanji. Dan apa yang sudah kalian ucapkan itu adalah sesuatu yang harus kalian laksanakan apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Itu yang akan membawa keberuntungan nih. Akan membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih baik, dan jalan terang dari setiap langkah kalian. Kemudian sebagai seorang Aries, tahu dong ya, Aries yang penuh ambisi, penuh optimis, penuh keberanian, gak akan mundur walaupun di depan tantangan begitu besar. Tapi semesta mengingatkan nih buat para Aries, benar-benar kalian menimbang apa yang harus kalian lakukan. Kadang-kadang lebih baik mundur selangkah untuk kita bisa melompat lebih jauh. Kadang-kadang kita harus berdiam mengumpulkan energi untuk bisa melompat lebih tinggi. Jangan impulsif ya, berbuat sembrono. Ini yang sering dilakukan Aries ya. Hantam kromo, nggak takut apapun, tapi bukan berarti bodoh gitu ya. Mbah orang kok dibodoh-bodohin ya. Siapa lagi kalau Aries tuh, siapa yang mau dengerin? Siapa yang nasihat dari mana yang mau kalian dengerin coba? Kalian pikir nih Aries,
Pasangan yang mau kalian dengerin, enggak ya, sulit untuk menasehati seorang Aries karena rasa optimis yang gede itu membawa bahwa Aries tuh merasa semua yang dilakukan itu benar. Karena itu emang udah karakter kalian yang bisa menasehati apa orang lain ya, kayak Mbah Toto ini ya, kamu mau marah apa coba? Tapi itulah yang justru bisa masuk. Berani boleh Aries, tapi jangan bodoh ya. Maaf ya Aries ya. Di dalam mengambil keputusan apapun, termasuk di dalam hubungan asmara. Berani mau menikah, tapi benar-benar situasi dan kondisi kalian harus persiapkan. Berani membuka usaha baru karena keberuntungan udah kelihatan nyata nih Mbah. Masa nggak berani sih? Tapi ingat, kalian tetap harus hati-hati mempertimbangkan resikonya. Boleh mengambil risiko, sekali lagi boleh mengambil risiko, tetapi risiko yang terukur. Kalian bisa mengukur kemampuan kalian dan kalian bisa tahu risiko yang paling buruk apa sih, yang nggak membuat kalian terpuruk dan jatuh nggak bisa bangun ya. Walaupun Aries nggak bakal nggak bangun ya, jatuh bangun lagi, jatuh 7 kali bangun 9 kali saya Mbah, kayak gitu ya. Tapi kenapa terus harus jatuh melulu? Mau menunggu jatuh 7 kali? Nggak juga kan. Perencanaan lebih bagus, lebih sempurna akan membawa kalian ke dalam kesuksesan yang terdekat. Nggak perlu jatuh 7 kali. Kalau perlu jatuh sekali cukup bangun, membuat itu kalian sadar dan membawa hikmah untuk kalian. Dan kalian tahu bahwa nggak boleh jatuh lagi. Terus naik terus, naik terus, naik terus gitu ya. Aries, jalan terang ada, pertimbangkan baik-baik segala tindakan kalian, pertimbangkan baik-baik segala macam kegiatan kalian, apapun yang mengandung keputusan-keputusan penting, jangan buru-buru, jangan sembrono. Gitu ya para Aries ya, kita lanjutkan nih. Begitu juga dalam berpacaran, terus dalam pernikahan, pertunangan, atau memilih perguruan tinggi, memilih sekolah lanjutan, memilih beasiswa di mana, harus hati-hati. Keberuntungan udah ada nih. Semesta membawa kalian ke dalam situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan. Tapi nggak boleh gegabah. Kita lanjutkan ya para Aries. Ego, nah kan ego lagi kan. Ini yang memang tantangan terberat di tahun ular kayu ya. Tahun 2025 tuh adalah tahun ular kayu. Nanti bulan 29 Desember ya. Kayu itu energinya dingin, tapi dia harus cepat. Kalian harus benar-benar tanggap terhadap situasi dan kondisi di lingkungan kalian nih. Kalian harus peka terhadap pasangan, keinginan klien kalian, keinginan customer kalian, termasuk keinginan supplier kalian. Kalau pembayarannya memang TOP-nya 30 hari, ya udah 30 hari usahakan baik supaya semuanya berjalan lancar. Kalau term of payment-nya 2 minggu, ya usahakan tepat supaya next kita bisa mendapatkan barang lebih cepat, lebih berkualitas, tidak dikurangin, tidak ada benturan. Ego harus dikesampingkan. Ego tuh apa sih Mbah? Ego itu mementingkan diri sendiri. Mungkin barangkali ada yang nggak tahu ya, atau pura-pura nggak tahu ya. Para Aries tuh tahu, sadar kalau egonya gede. Tapi kadang-kadang lupa atau justru pura-pura nggak tahu. Jadi lebih pekalah terhadap lingkungan kalian. Yang berikutnya, Six of Air. Pandang ke depan, jangan menoleh ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Ini sih memang klasik. Kayak gitu udah tahu Mbah, nggak usah dipesenin sama semesta ya.
tapi kita sering nggak sadar tetap mengingat-ingat terutama hal-hal yang menyakitkan. Aries pendendam walaupun nggak membalas. Pendendam walaupun secepat kilat dia bisa lupa. Marah pagi hari, sore atau siang udah bisa lupa. Tapi suatu saat triggernya ada, akan ingat lagi sesuatu itu. Nah itu yang nggak boleh ditengok ke belakang lagi. Ya udah, kalian udah welcome terhadap kejadian yang berikutnya, siap terhadap menerima konsekuensi dari apapun yang terjadi ke depannya. Nggak usah menengok ke belakang lagi. Memang sih kalau macam-macam zodiak Aries kayak gitu nggak akan depresi ya. Jarang Aries mengalami depresi. Kalian yang mengalami depresi, WA ke Mbah Toto ya. Free untuk personal reading ya yang mengalami depresi. Ada sih beberapa kliennya Mbah Toto ya. Dan obatnya tuh kadang-kadang gampang banget menyembuhkannya ya. Yang nggak dikira-kira, nggak disangka-sangka. Yang banyak depresi tuh Leo itu sering ya. Leo itu depresi karena outputnya dia kurang lancar. Kalau Aries outputnya lancar, yang masuk dendam banyak, marahnya cepat meluap. Kalau Leo marahnya pelan-pelan, itu yang kadang-kadang menggumpal menjadi depresi ya. Itu ya. Tapi kalau bacaan lain bayar ya. Walaupun bayarnya sukarela, sesukamu dan serelamu. Untuk admin beli nasi pecel ya. Mbah jangan nasi pecel terus ya. Kalau rezeki kalian banyak boleh capcay, nasi goreng, atau hokben ya. Pizza Hut boleh mbah, boleh banget ya. Intinya sukarela semampu kalian, seikhlasnya. Asal dapat solusi. Dibaca tarot kalau nggak dapat solusi buat apa coba ya? Nggak guna. Dibaca doang tahu hambatan besar, halangan banyak, tapi solusinya nggak ada. What for? Menambah beban, ngabis-ngabisin duit. Tahu nih kejadiannya bagus-bagus semua, tapi nggak ada jalannya untuk mengarah ke sana karena bacaan tarot semacam peta ya. GPS kalian tahu, oh di sana ada macet, harus dihindari dong. Solusinya gimana? Belok ke sini, belok ke sana. Kalau dibaca doang sana ada macet, terus kita cari solusi sendiri, kita aja bingung ya. Kayak begitu ya Aries. Karena Aries tuh dari beberapa zodiak yang paling kecil ya kliennya Mbah Toto yang zodiaknya Aries. Yang nomor 2 Aquarius tuh kecil. Yang lain banyak hampir imbang. Terutama Leo banyak banget. Karena apa? Egonya Leo gede, hampir mirip Aries. Tapi dia susah. Outputnya susah, mengeluarkannya nggak spontan, makanya banyak yang bermasalah zodiak Leo. Berbeda dengan Aries, masalahnya ada, dia keluarkan spontan, jadi udah hampir nggak ada yang menggumpal. Gitu ya Aries ya, semoga semua baik-baik sih. Yang terakhir, independent, experience, realistic, weighty, objective decision making. Nah itu tuh. Mbah tumben bahasa Inggrismu lancar ya Mbah ya. Karena energi Aries tuh happy ya. Semangatnya itu loh ya. Gairahnya itu loh ya. Bisa setiap hari keramas. Loh kok arahnya ke sana sih Mbah? Kalau sama Aries tuh emang bisa setiap hari keramas ya. Gitu ya, Aries independen, tetap mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dalam artian segala macam kebahagiaan, segala macam kesedihan ada di tanganmu. Berdiri sendiri, hanya bergantung kepada Tuhan semesta. Kemudian pelajari, experience, pengalaman-pengalaman, ambil hikmahnya. Dan realistis. Kalau ini sih realistis sih Aries banget ya. Walaupun kadang-kadang angannya tinggi, tapi Aries selalu bisa mencari kebahagiaan bila targetnya misalnya nih 100 cuman dapat 80, dia realistis. Oke, dia terima. Terus kalian akan mencari jalan lagi untuk mencapai yang 100. Oke, energinya happy Aries. Yang pesan semesta memang klasik-klasik semua ya, ego kayak gitu ya, semua ada diri kalian, kalian udah tahu. Tapi ingat jangan lupa ya, tahu kadang-kadang nggak sadar, udah tahu nih tetapi nggak mau menyadari.
tahu, kadang-kadang pura-pura lupa. Salam sahabat Tutu.